Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 984 Semut. Beberapa saat yang lalu, Kaisar Mingyue masih seperti raja dewa tertinggi yang menguasai dunia, mengendalikan hidup dan mati di Maswu dan mengejek kemampuan di Maswu. Tapi pada saat ini, dia sepertinya jatuh dari altar surga ke neraka, matanya penuh dengan ketakutan dan dia hampir gila. Dia sepertinya telah melihat orang yang paling ditakuti dalam hidupnya, ketakutannya mencapai lubuk hatinya. Orang-orang di Istana Awan yang menyaksikan pertempuran itu juga bergetar secara fisik dan mental. Mereka merasa takut. Kekuatan naga yang meletus dari tubuh naga sejati di Maswu terlalu kuat dan terlalu menekan, membuat semua orang tanpa sadar ketakutan hingga ke tulang mereka. Reaksi Kaisar Mingyue membuat semua orang semakin ketakutan, orang yang paling mereka andalkan. Saat ini Kaisar Istana Awan mereka merasa takut pada di Maswu. Bagaimana pertarungan ini bisa berlanjut? Istana Awan mereka, apakah benar-benar akan berakhir? Di Maswu yang berubah menjadi naga, tiba-tiba terbang ke langit, menggelengkan kepala dan ekornya. Dia berterbangan dengan bebas, kekuatan naga yang dia keluarkan dan auranya cukup panas itu seakan-akan bisa membakar bumi menjadi sebuah lubang. Setelah berterbangan beberapa saat, di Maswu tiba-tiba menenangkan dirinya, kepala naganya menghadap ke bawah, sepasang mata besar yang besar menatap Kaisar Mingyue. Mulut naga itu sedikit terbuka. Dia membuat suara yang keras dan kasar, kemudian berkata, "Kamu benar, dia sendirilah yang mengirimkan dirinya ke jurang, tapi jangan lupa, dia sendiri yang menciptakan hari itu, karena dia memiliki kemampuan untuk mengirim dirinya sendiri, maka dia juga secara otomatis memiliki kemampuan untuk berjalan keluar dari jurang itu." Kata-kata ini diucapkan dengan jelas dari mulut di Maswu, tetapi perkataan itu terdengar seakan-akan bukan suara di Maswu. Bahkan nadanya sangat berbeda, seolah-olah orang lain yang berbicara. Setelah Kaisar Mingyue selesai mendengarkannya, matanya membesar menjadi sebesar lonceng tembaga, ketakutannya meluap, jiwanya seakan-akan terbang menjauh. Pria tua beralis putih yang berdiri di kejauhan, juga bergetar ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya seperti orang bodoh, kemudian bergumam dengan tidak percaya, "Tidak. Dia sudah lama pergi, mana mungkin dia masih hidup, itu mustahil." Ketakutan pria tua beralis putih itu tidak lebih sedikit daripada Kaisar Mingyue. Sama seperti Kaisar Mingyue, dia juga sangat familiar dengan pemilik asli Heaven Demon Sword, tetapi dia sekarang merasa bahwa di Maswu, tidak peduli itu tubuh naga sejatinya, kekuatan naganya, maupun nada bicaranya, semua sama persis dengan orang itu. Hal ini membuat pria tua beralis putih itu merasa linglung. Orang itu telah muncul kembali ke dunia. Dugaan mengerikan ini membuatnya merasa sangat terkejut. Dia tidak bisa menerimanya. Tidak peduli bagaimanapun caranya, dia tetap tidak bisa menerimanya. Kaisar Mingyue tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Dia menatap di Maswu, kemudian bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kamu benar-benar belum mati?" Ketika ditanya tentang hal ini, Kaisar Mingyue sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia cukup yakin bahwa orang itu telah dimusnahkan. Di Maswu hanyalah seorang anak yang masih muda. Dia tidak mungkin orang itu. Tapi kenapa? Dia dan orang itu sangat mirip, terutama setelah berubah menjadi tubuh naga pada saat ini. Mereka sama sekali tidak bisa dibedakan. Ini adalah bagian yang paling menakuti Kaisar Mingyue. Di Maswu menatap Kaisar Mingyue dengan acuh tak acuh, kemudian berkata dengan tidak peduli, "Aku tidak bisa menjawab pertanyaan yang kamu tanyakan, namun, aku dapat memberitahumu bahwa tanggal kematianmu adalah saat ini." Begitu kata-kata itu terucap, Dimas Wu langsung mengangkat Heaven Demon Sword di cakar naganya, mengarahkannya ke Kaisar Mingyue yang berada di bawah, kemudian menebasnya. Duar. Saat pedang itu menebasnya, langit tiba-tiba berubah warna, angin dan awan melonjak dengan liar, kekuatan pembunuh yang sangat besar menyapu langit, cahaya pedang emas membelah di langit yang luas.
Heaven Demon Sword yang menjadi lebih besar saat ini, berkali-kali lipat lebih kuat, sekali tebasannya itu tebasan paling tajam di dunia, seakan-akan bisa memotong langit, menghancurkan sungai, menghilangkan dunia meskipun cahaya pedang menuju ke arah Kaisar Mingyue secara langsung, tapi hampir seluruh daerah terpengaruh. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tiba-tiba mundur dan melarikan diri dengan panik. Sebelum Kaisar Mingyue terpukul, mereka tercekik oleh aura pedang yang menghancurkan ini, aura darah mengalir, kekuatan tubuhnya sepertinya meledak. Mereka semakin merasa ketakutan, tetapi dia tidak berani ragu sedetik pun dan segera mengangkat White Wolf Hammer menghantam cahaya pedang itu. White Wolf Hammer sangat besar dan kekuatan palunya dapat menghancurkan bumi. Palu yang dikeluarkan oleh Kaisar Mingyue pada saat antara hidup dan mati ini bahkan lebih kuat. Duar. Heaven Demon Sword yang memiliki kekuatan terkuat dengan White Wolf Hammer yang dikeluarkan oleh White Wolf Hammer, tiba-tiba bertemu di udara dan bertabrakan. Ada suara keras yang terdengar di langit, menimbulkan banyak gelombang dan kehancuran di dunia. Tanah terbelah, langit bergetar dan semua ciptaan hancur. White Wolf Hammer yang diangkat oleh Kaisar Mingyue, kepala palu bergelombang, cahaya peraknya berkedip, menjadi sangat tidak stabil. Lengan Kaisar Mingyue yang memegang palu seolah-olah menjadi lumpuh. Terasa sangat mati rasa sehingga dia kehilangan rasanya. Sekarang tubuhnya juga gemetar, hampir terasa remuk, kakinya mulai melemah. Melawan pedang Dimas Wu yang dapat menghancurkan langit dan bumi itu, White Wolf Hammer milik Kaisar Mingyue Great tampak lebih lemah. Seluruh tubuh Kaisar Mingyue hampir tidak dapat menahannya. Orang-orang semakin dikejutkan dengan gelombang udara yang besar itu, mereka pun kaget dan merasa sedih. Kaisar Mingyue berjuang dengan memegang White Wolf Hammer dan berusaha bertahan. Dia sangat tahu betapa kuatnya pedang Dimas Wu. Tingkat kekuatan ini telah melampaui jangkauannya. Jika bukan karena White Wolf Hammer ini yang telah dia bentuk atas latihannya yang hampir 10.000 tahun ini, menahan sebagian besar kekuatan Heaven Demon Sword, dia khawatir dia mungkin sudah benar-benar hancur saat ini. Dimas Wu melihat bahwa Kaisar Mingyue masih ingin melawan. Matanya berkedip, mulut naganya melebar, suara naga yang menakutkan melantun, tubuh naga itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan Heaven Demon. Kekuatan Heaven Demon yang menakutkan itu seperti gelombang yang terus bergerak, langsung membanjiri ke arah Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword itu diberkati oleh kekuatan Heaven Demon. Cahaya dari Heaven Demon Sword tiba-tiba menguat dan kekuatannya meningkat pesat. Bro! Kaisar Mingyue tidak bisa menahannya lagi, segumpal darah keluar dari mulutnya, kekuatan besar Heaven Demon Sword langsung menghancurkan White Wolf Hammer dan kepala palu White Wolf Hammer dan kepala palu White Wolf Hammer juga dipecahkan menjadi beberapa bagian. Dia memegang erat White Wolf Hammer yang sudah bergelombang, tiba-tiba seluruh tubuhnya terbang terbalik, kemudian menghantam ke atas tanah dengan keras. Jatuhnya Kaisar Mingyue hampir menghancurkan harapan semua orang. Semua orang di Istana Awan seperti burung puyuh tanpa sarang di musim dingin, menggigil, lemah dan menyedihkan. Mereka tidak bisa menahan aura Heaven Demon Sword dan banyak orang sudah terbang. Kekalahan Kaisar Mingyue berarti bahwa Istana Awan tidak memiliki kekuatan untuk menyaingi si iblis Dimas Wu dan Istana Awan mereka benar-benar dalam bahaya. Dimas Wu yang berada di langit, setelah menjatuhkan Kaisar Mingyue, dia tetap tidak henti. Dia segera mengayunkan tubuh besarnya, Dragon Claw-nya mengepalkan Heaven Demon Sword dan bergegas menuju Kaisar Mingyue yang terjatuh. Kaisar Mingyue merasakan getaran dan ketakutan di dalam hatinya semakin dalam. Reaksi pertamanya adalah bangkit dan melarikan diri, tetapi ketika dia bergerak, dia menyadari bahwa dia terluka parah. Baru saja, Heaven Demon Sword menghancurkan seluruh tubuhnya, kekuatannya sepertinya terkuras, dia bahkan tidak bisa memegang White Wolf Hammer, apalagi melawan Dimas Wu dengan aura membunuhnya. Cepat, formasi perlindungan. Dalam keadaan putus asa, Kaisar Mingyue mendesis pada pria tua beralis putih dan yang lainnya dengan putus asa. Cedera di tubuhnya tidak cukup serius hingga berakibat fatal, tetapi butuh waktu untuk memperbaikinya. Namun,
Dimas Wu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dia hanya bisa mencari bantuan orang lain untuk mengulur waktu untuk pulih. Prajurit dari Istana Awan bukanlah lawan Dimas Wu. Beberapa pengawal Baikul yang baru saja terbang, sudah kewalahan, tentu saja mereka tidak mungkin bisa menyelamatkan Kaisar Mingyue. Pengawal Baikul lainnya dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat, serta Three Heavenly King yang agung, pria tua beralis putih, mereka semua memiliki kekuatan untuk menahannya. Mereka semua setia kepada Kaisar Mingyue, bagaimanapun, mereka bagian dari Istana Awan. Mati dan hidup mereka akan bersama dengan Istana Awan. Oleh karena itu, setelah mendengar panggilan Kaisar Mingyue, mereka tidak berani ragu dan segera bergegas ke arah Dimas Wu secara bersamaan. Semua orang yang bisa bertarung, pada saat ini, bersatu untuk melawan Dimas Wu. Mereka masih belum mendekati Dimas Wu, tapi berbagai senjata rahasia di tangan mereka telah meledak dengan kekuatan tidak terbatas. Semua orang menggunakan senjata terkuat mereka untuk menyerang Dimas Wu. Serangkaian serangan yang berisi kekuatan pembunuh yang sangat kuat, berbagai kekuatan menyerang Dimas Wu. Hal ini membuat Dimas Wu mau tidak mau memperlambat kecepatan pukulannya. Tubuh naganya bergoyang di atas langit, karena tubuhnya yang sangat besar. Sasaran mereka menjadi sangat jelas. Kekuatan serangan dari senjata rahasia itu hampir semuanya meledak pada naga Dimas Wu dalam sekejap. Bang bang bang. Tubuh naga Dimas Wu yang besar terguncang dan gemetar tanpa henti. Langit menjadi kacau olehnya. Suara raungan naga itu menembus langit, mengguncang dunia. Serangan kuat yang dikeluarkan oleh begitu banyak orang dari Istana Awan memang cukup kuat. Namun begitu serangan gabungan ini mengenai tubuh naga Dimas Wu, mereka masih sulit untuk merusak akarnya, sehingga mereka hanya menyebabkan beberapa luka padanya saja, luka kulit dan daging. Bagaimanapun juga, tubuh naganya yang sebenarnya memiliki sisik naga untuk melindunginya. Sisik naga adalah hal yang paling sulit dihancurkan di dunia ini, kemampuan pertahanannya tidak bisa dikatakan tidak kuat. Dimas Wu mengangkat kepala naganya, membuka mulut naga, meraung dengan penuh semangat, kemudian, dia menyemburkan amarah dan berteriak dengan keras, sekelompok semut beraninya bertindak kurang ajar. Setelah berbicara demikian, Dimas Wu memegang Heaven Demon Sword dengan erat, dan menyapu orang-orang yang menyerangnya. Heaven Demon Sword yang besar menyapu seluruh tempat, aura pedang yang menakutkan membentuk lingkaran cahaya emas besar, menyerang mereka yang mencari jalan kematian. Melihat situasinya yang tidak baik, pria beralis putih dan Three Heavenly King secara tidak sadar mundur dan melarikan diri. Mereka tidak berani untuk melawan Heaven Demon Sword milik Dimas Wu yang berusia ratusan tahun itu, karena kekuatan pedangnya begitu kuat sehingga melampaui kemampuan mereka untuk menanggungnya. Ini sama saja dengan mencari jalan kematian. Orang-orang itu bereaksi dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat. Mereka dapat menghindari ledakan cahaya pedang dari Heaven Demon Sword. Sisa dari pengawal Baikui yang bereaksi lebih lama langsung tersapu oleh cahaya pedang emas di dalam tubuh mereka. Bahkan sebelum mereka bisa berteriak, dirinya meledak menjadi kabut darah dan tidak ada tulang yang tersisa. Para pengawal Baikui yang berada lebih jauh yang belum sempat mengeluarkan serangannya, serta pengawal Baikui yang bereaksi tepat waktu, mereka dengan cepat menghindar dan lari. Begitu melihat kabut darah beterbangan di langit, mereka juga merasa sangat ketakutan, hingga air kencingnya hampir menggalir. Hal ini mengejutkan orang-orang di Istana Awan. Dimas Wu terus berlari tanpa henti. Dia mengulurkan cakar naga lainnya, dengan marah meraih Kaisar Mingyue. Pada saat yang sama dia berteriak, setelah hari ini, aku ingin dunia ini, tidak akan ada lagi Istana Awan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.